Lihat kayu doang, coba-coba kayunya, dilihat. Kan kayu itu waktu itu sudah dapat kayu digores sama Sayyidina Umar. Ininya nih, kayak gini nih, ada goresannya. Sama Sayyidina Umar, sama si Yahudi itu. Dia gemeter, dia bingung. Kata Amr bin As, Yahudi ambil. Tanahmu ambil, ntar saya bangun lagi. Itu bingungnya kayak apa itu Yahudi. Ini apa ini ya Islam ini ya? Saya ketemu presiden tiduran di bawah pohon kurma. Saya ngadu sama dia, dikasih kayu. Ini gubernurnya sama kayu takut. Saya bingung, saya pengen tahu dong apa ini. Saya nggak paham bahasa ini. Amr bin As ketika bilang, ente sama kayu lalu suruh diambil rumah bakal dibangunin lagi. Kata Amr bin As begini Yahudi, ini kan kayu nih bengkok, kan ada goresannya. Iya tadi digores sama dia, dibungkus sama plastik ke bawah. Dia ini Umar bilang, hei Amr bin As, lu kalau mimpin rakyat lu bengkok-bengkok kagak bener, gua gorok leher lu. Tuh maknanya, makanya lu ambil. Hebat Umar. Kalau begitu tanah saya buat masjid aja. Dikasih. Masuk Islam Yahudi. Umar bin Khattab. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullah. Hadis pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari Amiril Mukminin, rajanya orang mukmin, laqabnya Abi Hafs, kunyahnya, nama aslinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya sahnya segala amal yaitu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang yaitu apa yang ia niatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa ada hijrahnya dia menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka adapun hijrahnya dia yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dan barang siapa ada hijrahnya dia karena dunia yang ia mendapatkannya atau karena perempuan yang ia akan menikahinya, maka adapun hijrahnya dia yaitu menuju kepada apa yang ia hijrah ilaihi, menuju kepadanya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, hadis yang pertama dari hadis arba'in ini dari sahabat Nabi, laqabnya Amiril Mukminin, gelarnya Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Di dalam kitab apa namanya itu, Nadham Amriti, dijelaskan wa ma'ata bimadhin wa ma'ata minhu bi ummin aw bi ab fakunyatun.
apa saja yang diawali dengan kata ummun atau kata abun namanya kunyah. Tapi fama bimadhin au bidhammin yush'iru falaqabun wal ismu ma la yush'iru. Setiap ucapan yang mengandung pujian maupun celaan namanya laqab. Laqab itu pujian atau celaan. Ada orang botak panggilannya Panjul. Begitu itu namanya laqab bahasa Arabnya. Sayyidina Umar bin Khattab ini dipanggil Amirul Mukminin. Kenapa? Kenapa Umar bin Khattab disebut Amirul Mukminin? Rajanya orang mukmin. Sebab terlalu panjang bila kemudian sahabat menyebutnya khalifati Rasulillah, penerus daripada penerus Rasulullah, pemimpin sesudah Rasulullah, kepanjangan. Maka kemudian disebutlah Amirul Mukminin. Di antara pidatonya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an waktu beliau awal jadi khalifah di bulan Jumadil Akhir, karena wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an pada bulan Jumadil Akhir tanggal 8. Sementara sebelumnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an pernah bilang sebelum wafatnya berasa badannya udah lemah, dikumpulin sahabat-sahabat besar. Sahabat-sahabat besar itu dikumpulin, di antaranya Sayyidina Thalha, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, dikumpulin juga Ali bin Abi Thalib, kumpul tuh. Umar enggak diajak kumpul itu. Dibilang, kata Sayyidina Abu Bakar, saya ini badan sudah agak melemah. Menurut saya yang layak memimpin kaum muslimin sesudah saya adalah Umar. Secara aklamasi pembesar sahabat ini setuju. Maka Sayyidina Abu Bakar bikin surat. Kalau di Indonesia namanya Super Semar. Gitu. Hah? Surat perintah 11 Maret. Gitu. Dibungkus, stempel oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, semuanya kan nggak boleh dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar. Jangan buka, ntar buka kalau saya wafat. Surat ini. Maka Abu Bakar wafat, kemudian Umar bin Khattab dikasih tuh surat. Karena Umar bin Khattab ini kalau bahasa kita orang wakil presiden sedunia. Presidennya Abu Bakar, wakilnya Umar. Jadi Umar itu ikut kemana saja mendampingi Sayyidina Abu Bakar. Dan bagaimana cara memimpinnya Abu Bakar, dan kalau ada mentok bertanya kepada Umar bin Khattab sebagai wakil. Enggak diam aja sebagai wakil. Umar, ini Umar, jangan nyengir-nyengir, ente baperan gitu. Jangan. Ini Abu Bakar tuh begitu, jangan dicatat. Jadi Abu Bakar melihat ketegasan bagaimana layak ini yang namanya Umar jadi pemimpin. Singkatnya, udah wafat kasih. Umar tidak bisa, tolak. Ini aklamasi semuanya. Kepemimpinan sesudah Abu Bakar adalah jatuh di tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
3 tahunlah Abu Bakar jadi khalifah, Umar mulai jadi khalifah di bulan Jumadil Akhir. Umar. Pidato pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, di antara isi pidatonya adalah, kata beliau, ya ashabi, ya ma'asyiral mu'minin, inni qad wullitu amran, in a'dilu fa uhasabu, wa in a'dil fa uhasab, wa in adlim fa u'adzab, wa in nimtu naharan adaqtu ra'iyah, wa in nimtu lailan adaqtu nafsi. Antum ashabi wa ana amirukum. Ini Amirul Mukminin. Wahai kaum muslimin, kata Umar, saya ini ketiban pulung. Saya diberikan tugas memimpin kaum muslimin oleh Sayyidina Abu Bakar Khalifatu Rasulillah. Ini adalah berat bagi saya. Berat, tapi namanya perintah. Saya sami'na wa ata'na. Baik, tapi jujur ini adalah musibah buat saya. Enggak rebutan, enggak pengen. Musibah. Kata Umar, in a'dil fa uhasab. Kalau saya jadi pemimpin ini adil, seadil-adilnya, mengikuti apa yang digariskan oleh Rasulullah, jujur saya bakalan dihisab oleh Allah. Bagaimana saya memimpin rakyat ini, dan berat nanti saya ini ngadepin hisab Allah ini, jujur aja. Wa in adlim, kalau saya zalim, tidak berbuat adil, menyengsarakan rakyat, kalau ada yang enggak makan, itu jujur bahaya buat saya. Fa'u'adzab, saya bakalan disiksa seberat-beratnya oleh Allah. Wa in nimtu naharan, kalau saya di siang hari tidur, main-main, kongres, kongko ora beres, doyatur ra'iyah, saya telah menelantarkan rakyat saya, dan itu bahaya besar. Saya nggak boleh siang tidur. Nggak pernah tidur siang. Umar jadi pemimpin, nggak ada tidur. Tapi wa in nimtu lailan, kalau saya malam ngorok tidur, doyaktu nafsi, saya nggak ada ibadah. Waktu saya habis buat rakyat. Kapan saya ibadahnya? Umar jarang tidur. Tidur 2 jam, 3 jam. Itulah Umar. Seharinya keliling mulu. Umar jadi khalifah keliling. Dan mulai Umar jadi khalifah, muncul namanya gaji. Itu nggak ada zaman Rasulullah gaji. Pejabat digaji. Maka di zaman Sayyidina Umar ini baru digaji. Orang-orang miskin, jompo, dijamin makannya. Enggak boleh ada yang terlantar. Kelilinglah Umar. Jadi keliling. Selama jadi khalifah keliling. Kalau Indonesia tuh ada 30 provinsi, sekarang 34. 30 umpama. Begitu. Hari ini jadwal pemimpinnya di Aceh. Besok di ini. Muter aja. Kan di tiap provinsi ada istana negara. Keliling Umar. Tidak boleh ada orang nggak makan. Itulah Umar bin Khattab. Digaji. Orang-orang digaji. Gaji. Biar semangat bekerjanya. Digaji Umar. Semuanya digaji.
Ada kalanya Umar bin Khattab jadi pemimpin, nggak punya duit buat di rumahnya. Dalam satu kitab diceritakan berbicara gajinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Anaknya namanya Abdullah bin Umar. Ikut TPA. Yo, sekarang berubah karena TPA itu tempat pembuangan akhir, kan kurang ajar. Akhirnya jadinya TPQ. Ya TPA juga, Al-Quran juga itu. Masuk TPA. Ibnu Umar. Anak Sayyidina Umar. Ya Allah, celananya SD. Tambalannya ada 17. Udah kayak rakaat sholat. Orang dulu itu kalau celana robek kan gangsut. Ditambal. Itu ditertawakan di sekolahan. Di TPA. No. Anak presiden. Celananya tambalan. Udah banyak matanya celananya. Begitu. Itu Ibnu Umar nangis. Tanggal 20. Kalau udah tanggal 20 disebutnya tanggal tua. Begitu. Tanggal 20. Nangis. Pulang dia. Ibnu Umar. Diketemu sama abahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Anakku kenapa? Abdullah, kenapa nangis? Kalau bahasa tong apa nangis? Bah, saya diledek. Kalau bahasa belakangan dibully namanya. Saya dibully, katanya celana saya banyak matanya, ada 17. Ada matanya. Tambal mulu. Gantilah celana baru, bah. Biar enggak ditertawakan. Waduh, abang enggak ada duit. Coba ya nanti abah kasbon. Jadi kasbon tuh bukan sekarang-karang doang, dari dulu udah ada nih. Gitu. Umar juga ada kasbon. Umar bin Khattab kirim surat ke bendahara negara, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tuh bendahara negara. Kirim surat. Kasih pembantunya, tolong anterin surat saya ke bendahara negara. Bungkus, rapi, stempel, khalifah, dibaca oleh bendahara. Ya isi suratnya, singkatnya, Bapak Bendahara Negara yang mulia, saya Amirul Mukminin, Presiden Muslim sedunia, saya ini pengen kasbon. Singkatnya surat tuh begitu. Jadi kemudian itu nggak tahu itu si khodim tuh isi surat tuh apa dibaca. Jadi sudahlah, kemudian udah dibaca oleh bendahara negara, kasih lagi amplop lagi tebal. Lalu ini tolong dikasih sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dibuka amplop, bukan isinya duit, surat lagi diisinya oleh bendahara negara. Singkatnya surat itu, Tuan Khalifah yang mulia, Tuan Raja yang mulia, surat Anda sudah sampai di saya dan sudah saya baca, saya pelajari, saya fahami maksud dan tujuan Anda. Namun saya belum bisa cairkan keinginan Anda untuk kasbon. Saya pengen bertanya dulu. Dia nanya, isi pertanyaan di surat tuh. Tuan Khalifah bilang, tanggal 1 gaji potong gaji aja, gua pinjem dulu dari kas negara. Tanggal 1 gaji saya potong aja gaji saya. Kata bendahara negara di surat, Tuan Khalifah, saya mau nanya, apa Tuan Khalifah yakin masih hidup sampai tanggal 1 sehingga Tuan Khalifah bakal dipotong gajinya? Kalau Tuan Khalifah yakin siap tanggal 1 hidup, saya turunin dana negara.
dibaca oleh Umar. Kalau kita presidennya kurang ajar, gue pecat nih. Begitu. Gue pecat nih. Begitu. Sebab gubernur aja terlalu cerdas, kita gedek sama dia. Ada tuh negara model begitu. Ada. Begitu. Ini enggak dibaca. Sayyidina Umar nangis. Habis dibaca. Panggil anaknya, "Tong Abdullah, mohon maaf Tong. Sabar dah. Sampai tanggal 1. Abah dapat jawaban dari bendahara negara nanya, apakah Abah ini yakin sampai tanggal 1 hidup?" Ya Abah nggak yakin, kan umur bukan di tangan Abah. Jadi minta sabarnya nak ya, sampai tanggal 1 Abah udah dapat gaji, nanti ganti kain baru. Itu presiden Islam tuh, sedunia, bukan senegara, sedunia kayak begitu. Umar bin Khattab enggak berani kayak begitu, enggak berani begitu. Kita mah udah yakin, minjem aja pakai sertifikat teman jadi aja. Ya Allah, berani kayak masih hidup aja. Umar enggak berani. Enggak berani Umar bin Khattab. Enggak berani. Kadang bininya negor sama Sayyidina Umar kalau udah malam, "Bang tidur." "Kalau saya tidur amalan saya apa? Saya habis ngurus orang. Kapan saya ngurus diri sendiri untuk ngadep kepada Allah?" Itu Umar. Itu jadi khalifah keliling mulu Umar bin Khattab. Maka dalam pidatonya Umar tuh mengatakan, "Ana amirukum." Mulai situlah orang yang digelari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Abu Bakar enggak? Dulu sebutnya khalifah. Begitu. Kalau sekarang Umar khalifah Umar ya enggak apa-apa, kan udah enggak ada semuanya begitu. Ya, itulah Amir, semuanya Amir. Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pemimpin yang sangat adil, luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu lakabnya. Yang kedua, lakabnya Umar itu adalah Al-Faruq. Umar itu disebutnya adalah Al-Faruq. Siapa yang memberi lakab itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi lakab Umar dengan sebutan Umar Al-Faruq. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala dengan tegas membedakan mana hak, mana batil pada pribadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di dalam kitab Hilyatul Awliya, Al-Imam Abu Nuaim menjelaskan tentang lakabnya Umar, gelarnya Umar Al-Faruq. Orang yang membedakan mana benar, mana salah. Kalau salah mau siapa aja, enggak mau tahu. Yang benar kudu benar, yang salah adalah salah. Itulah Umar. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang siapa Umar bin Khattab. Kata Nabi, "Fa inna syaitana la yafirru min dhilli Umar. Mata salaka Umaru fajjan, salaka syaitanu fajjan akhar." Demi Allah, sesungguhnya setan lari terbirit-birit kalau udah ngelihat bayangan Umar. Bayangannya doang, itu setan udah lari. Mata salaka Umaru fajjan, salaka syaitanu fajjan akhar. Bila Umar lewat dalam satu gang, setan lihat Umar, itu setan langsung minggir, nyari jalan lain. Saking takutnya sama Umar bin Khattab. Itu setan. Yang ngomong begitu Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Saking mantapnya keimanan Abu Bakar dalam agama. Saking mantapnya memegangnya Abu Bakar sama ajaran agama. Udah Umar itu enggak ada takut. Begitu. Maka setan tuh kalau ketemu Umar bayangannya doang, belum Umarnya. Baru suaranya doang, setan minggir, takut diislamin sama Umar. Saking Islamnya mantap Umar. Nggak ada namanya kebenaran benar. Nggak kayak kita. Begitu. Nggak kayak kita. Di rumah kita nggak pakai masker. Dianggap rumah lebih mulia dari masjid. Itu kita. Padahal Rasulullah bilang, khairul biqa masajiduha. Tempat yang paling steril dan mulia masjid. Itu Nabi yang ngomong. Kita rada goyang Nabi yang ngomong. Kita. Kalau rumah nggak ada. Khairul biqa buyutuha. Sebaik-baiknya tempat rumah. Enggak. Masjid. Terus. Mantap. Kalau Umar kalau dengan Nabi ngomong, sami'na wa ta'na. Mau siapa kek? Kalau udah ngomong Nabi, sebab Nabi nggak pernah bohong seumur hidup. Itu Umar. Jadi maka Rasulullah menggelarkan Umar Al-Faruq. Umar di antara karomahnya, saya yang ceritakan karomah Umar bin Khattab. Kita baru Amirul Mukminin nih, belum kan masih Amirul Mukminin ini kan. Kan siapa yang minta ngaji hadis ini? Ya, salahnya dia minta ngaji hadis. Ada seorang anak muda bawa botol. Kalau bahasa kita orang, teh botol cap topi miring. Botol minuman keras. Sayyidina Umar lewat, udah nggak ada jalan, ketemu sama Sayyidina Umar, nggak ada jalan lain, mau belok kemana? Susah. Kalau bahasa orang kalau kayak jalan tol, udah masuk perangkap. Ini bagaimana bawa botol? Dia bingung. Ini saya bakal dicambuk, nggak ada lagi. Kok Islam minum arak 80 kali cambukan, 100 cambuk 100 kali. Minuman. Dia bilang, ya Allah, di depan mana Umar lagi? Ya Allah, selamatin saya daripada keadilan Umar bin Khattab. Ya Allah, selamatin saya pengen jadi air putih biasa. Itu dia minta dengan keadilan Umar, saya minta ini jadi air putih. Maka ditanya, kata Umar, apa itu? Air putih. Itu jadi air putih. Cuma nama Umar doang sebut. Jadi air putih. Selamat. Taubat kata dia. Mulai detik ini saya nggak mabok lagi. Nggak mabok lagi. Itu yang minuman keras. Minta air putih. Kalau dia mintanya Pocari Sweat, jadi Pocari Sweat. Gitu, sayang mintanya air putih dia. Saya minum juga ini. Itu air putih. Umat. Luar biasa. Banyak nih karomah Umar. Saya cerita karomah dulu. Ntar Abi Hafaz kenapa dipanggilnya bapaknya macan. Ntar Amirul Mukminin dulu. Begitu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab tuh, saudara, dulu di Madinah tuh gempa mulu. Gempa mulu. Pokoknya tiap tahun goyang mulu buminya, gempa. Lalu Umar bin Khattab bilang begini, bumi, kata Umar, ada satu daerah pokoknya ini gempa mulu. Kata Sayyidina Umar, dilaporin Tuan Khalifah, daerah kami ini gempa mulu tiap tahun, ini menelan korban. Baik, nanti kami berkunjung. Buminya diajak ngomong sama Umar. Bumi, yang berdiri di atasmu Umar, khalifah yang adil.
Kalau saya nggak adil di mata Allah, ente goyang terus. Tapi kalau saya ini adil di mata Allah, kau diam, maka sejak itu bumi enggak ada gempa lagi. Ila yaumil qiyamah. Umat tuh begitu. Enggak kayak kita. Pas kunjungan kita banjir. Tadinya enggak banjir. Emang kacau banget dah. Emang banyak dosa kita emang. Jadi khalifah kacau. Umar tuh Umar. Banyak kasus. Kalau saya ceritakan tentang yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Itu yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Di antara karomahnya beliau. Nih telepon jarak jauh. Nih belum ada telepon. Nih telepon nih. Telepon itu dari Sayyidina Umar. Dan telepon ini enggak hebat. Handphone mau merek apa aja, enggak ada yang hebat. Hebatan telepon Sayyidina Umar. Itu teknologi udah maju. Zaman Sayyidina Umar udah ada telepon. Telepon paling canggihnya telepon. Pada waktu itu perang. Saya lupa nih perangnya. Hari Jumat. Terdesak kaum muslimin. Udah kocar kacir. Wah kalah nih, kalah. Sayyidina Umar lagi khutbah Jumat, lihat tentaranya. Sejauh 1.500 km dari Madinah kasus perang itu. Kelihatan sama Sayyidina Umar. Lagi khutbah Jumat, dia lihat pasukan beliau kocar kacir. Disebut Sariyah. Sariyah itu kalau presiden gak ikut perang. Kalau Nabi nih ikut perang, Nabi zaman perangnya namanya Ghazwah. Jadi kalau Nabi nggak ikut perang namanya Sariyah. Intinya kalau presiden nggak turun namanya Sariyah. Kalau ikut turun namanya Ghazwah, perangnya. Istilah itu dibedakan. Umar nggak turun, ada di Madinah. Maka kemudian itu dilihat terdesaknya itu kaum muslimin kocar kacir. Kata Sayyidina Umar lagi khutbah, di tengah-tengah khutbah dia berhenti, dia ngomong, wahai pasukanku, minggir ke gunung, minggir dulu, minggir. Semuanya pada dengar. 1.500 km. Dia telepon gitu doang tuh. Pasukanku, minggir. Ya Sariyah al-jabal. Tangannya begini. Umar nelpon pakai ini. Lah nggak ada yang canggih. Kita kan pakai ini aja harus diisi pulsa dulu. Kan begitu. Dan kudu ada sinyal ya kan. Ini enggak, baterai kudu hidup. Ini enggak, tangan doang. Pasukanku turun, minggir. Itu semuanya dengar. Pada minggir. Jadi itu sebutkan orang perang gerilya namanya. Baru udah mikir ke gunung, ngatur strategi lagi, menang. Maka setelah khutbah Jumat ditanya habis sholat Jumat oleh para sahabat, kenapa di tengah khutbah kau ngomongnya pasukanku? Enggak ada hubungan dengan khutbah tadi. Ini kita punya tentara terdesak. Saya suruh minggir dulu. Suruh minggir. Kata Sayyidina Umar, itu orang apa ya begitu. Maka sebelum datang tuh tentara, di hari selesai perang, ditunggu dulu di pintu gerbang Madinah. Ditanya, benar nggak? Gimana perangnya? Menang. Untung aja presiden kita ngasih kabar, suruh minggir. Kapan? Jam sekian, di pas jamnya. Begitu. Umar gitu. Dia bilang, saya cari orangnya mana ini, katanya ikut perang kok suaranya ada. Begitu. Untung kita minggir ke gunung atur strategi lagi. Menang. Begitu. Umar dari jauh tahu. Enggak pakai telepon. Tahu. Tuh Umar. Begitu. Ini pemimpin hebat. Umar bin Khattab itu bukan pemimpin sembarangan. Hebat sekali Umar bin Khattab. Terakhir
saya cerita karomah karena banyak nih, nanti Umar nggak habis karomahnya. Kemudian di antara gubernurnya Sayyidina Umar namanya Amr bin As. Alhamdulillah sebagian teman-teman kita dari majelis kita ini udah ziarah ke gubernur Mesir pertama di zaman Khalifah Umar, karena Islam nyampe Mesir, Afrika itu udah nyampe. Namanya Amr bin As. Ziarah juga kepada sahabat Nabi Uqbah bin Amir al-Juhani. Ziarah juga kepada Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi. Tiga yang diziarahi kalau kalangan sahabat. Ntar wali kutub, ntar lain kita cerita Amr bin As, gubernur Mesir. Jadi Umar ini pemimpin yang adil. Jadi Amr bin As gubernurnya Sayyidina Umar, gubernurnya di Mesir. Jadi pengen perluasan masjid, kan masjid terbesar di Afrika tuh Masjid Amr bin As namanya. Udah gede banget dah, nggak ada lagi masjid yang gede. Itu gede banget. Saya nggak hafal berapa hektar itu masjid. Masya Allah gede banget masjid. Jadi di sebelah masjid ini ada tanah milik Yahudi. Pengen perluasan masjid, dibayari nggak mau. Main serobot biasa pemimpin. Ini nggak mau, serobot aja. Ini si Yahudi datang ke Madinah. Pengen ngaduin gubernur ke presiden. Dia pergi ke Madinah. Enggak tahu Madinah tuh di mana. Ya pokoknya alhamdulillah wa syukurillah nyampe. Ini Yahudi nyampe Madinah. Di Madinah kemudian baru nyampe Madinah setelah perjalanan yang cukup panjang dari Mesir naik kuda. Lalu kemudian itu ada orang lagi tiduran di bawah pohon kurma. Bahasa kita orang, Pak, misi. Ya, dia lagi tiduran, dia duduk. Di mana kantor Presiden Umar bin Khattab? Begitu. Oh, di pusat kota Madinah. Begitu. Kalau boleh tahu Bapak ini siapa? Ya saya Umar. Umar. Dia geleng-geleng. Dia bingung. Presiden tiduran di bawah pohon kurma, enggak ada yang ngawal, sendirian. Buzzer enggak punya. Buzzer enggak ada. Tentara ada, enggak dikawal. Tiduran. Yahudi bingung. Ini enggak ada rasa takutnya ini presiden. Kan berarti kan adil ya. Enggak ada takutnya, tidur di mana aja jadi. Kan berarti enggak ada musuh dia. Enggak ada musuh. Dia tiduran siang-siang. Gitu. Lalu kemudian ada apa, kata Sayyidina Umar? Begini, kau punya gubernur di Mesir, saya dari Mesir, saya agamanya Yahudi. Iya, kenapa dengan gubernur saya? Namanya siapa gubernur saya? Amr bin As. Iya, betul gubernur saya itu. Itu dia nyerobot tanah saya untuk perluasan masjid. Saya nggak mau jual, dirobohin rumah saya. Kata Umar, benar demi Tuhan. Wah, kelihatan ya benar. Kurang ajar gubernur saya. Baik. Lalu Sayyidina Umar ngambil kayu. Dibungkus. Pakai plastik senemunya aja. Bungkus. Kasih nama dia. Ini kasih ke gubernur saya. Bilang ente udah ketemu dengan saya. Itu Yahudi bingung.
Ya Allah, ini saya ini jauh dari Mesir kemari seminggu, cuman ketemu sama presiden dikasih kayu, bungkusnya plastik perempatan. Ini Islam ini kacau ini. Masa saya ngadu dikasih kayu? Tapi kata Umar, udah kasih aja sama gubernur saya. Dia pulang sambil bingung. Ya, saya kagak ngerti sama Islam. Dia ngadu dikasih kayu. Nyampe lah di Mesir. Singkatnya, temu sama gubernur. Temuin. Dia bilang, wahai gubernur Mesir, Amr bin As, saya udah ke Madinah. Ke Madinah? Iya. Ngapain? Saya nemuin Khalifah Umar bin Khattab, Raja Umar Al-Faruq. Ente ketemu sama Umar? Temu. Terus saya aduin kau. Terus saya kagak ngerti sama presiden orang Islam. Emang apaan? Saya dikasih ini suruh sampein sama engkau, keluar dari kantong, kayu, bungkus plastik. Itu lihat kayu bungkus plastik, itu gemeter pada. Tambah bingung Yahudi. Ini gubernur sama kayu takut. Itu gemeter, goyang pada. Amr bin As, goyang. Yahudi. Kata baru lihat kayu bungkusnya plastik. Kayu itu begitu tuh, bentuknya kayunya. Kayunya bentuknya begini. Kayu tuh segini doang nih, sejempol telunjuk, bentuknya begini. Kayu tuh. Lalu kemudian lihat kayu doang, coba-coba kayunya, dilihat. Kan kayu itu waktu itu sudah dapat kayu digores sama Sayyidina Umar. Ininya nih, kayak gini nih, ada goresannya. Sama Sayyidina Umar, sama si Yahudi itu. Dia gemeter, dia bingung. Kata Amr bin As, Yahudi ambil. Tanahmu ambil, ntar saya bangun lagi. Itu bingungnya kayak apa itu Yahudi. Ini apa ini ya Islam ini ya. Saya ketemu presiden tiduran di bawah pohon kurma. Saya ngadu sama dia, dikasih kayu. Ini gubernurnya sama kayu takut. Saya bingung, saya pengen tahu dong apa ini. Saya nggak paham bahasa ini. Amr bin As ketika bilang, ente sama kayu lalu suruh diambil rumah bakal dibangunin lagi. Kata Amr bin As begini Yahudi, ini kan kayu nih bengkok, kan ada goresannya. Iya tadi digores sama dia, dibungkus sama plastik ke bawah. Dia ini Umar bilang, hei Amr bin As, lu kalau mimpin rakyat lu bengkok-bengkok kagak bener, gua gorok leher lu. Tuh maknanya, makanya lu ambil. Hebat Umar. Kalau begitu tanah saya buat masjid aja. Dikasih. Masuk Islam Yahudi. Umar bin Khattab. Udah belum? Nih Umar. Biar kita tahu pemimpin Islam. Jangan sampai kagum sama Amerika. Amerini, gak usah. Kita ini punya pemimpin hebat. Nggak ada itu. Pemimpin ini hebat Umar bin Khattab. Tuh kayak begitu. Ambil tanah tuh Yahudi, ambil. Begitu. Ada sampingannya sinagog, tempat ibadah Yahudi, nggak dirobohin. Nggak boleh Sumber, jangan. Enggak ada sampai sekarang di Mesir. Alhamdulillah udah pada sholat sebagian jamaah kita di Mesir. Ya moga kita kasih rezeki luas ke Mesir. Sayang ini, saya rencananya safar ini nih pengennya dari Mekah ke Mesir, tapi masih kayak begini kondisinya. Jadi saya nggak jadi lagi. Mestinya saya harus jalan dengan teman-teman ini. Karena ketunda mulu kita tawakuf. Saya nggak paham ini sampai kapan Ka'bah dibuka. Pokoknya Ka'bah dibuka ya kita umroh. Ada kasihan teman-teman kita ketahan. Umar tuh banyaklah kalau cerita tentang Umar. Amr bin As ngadu karena sungai Nil tuh suka meluap dan menelan korban.
Kadang mati orang karena meluap. Kayak pinggir kali kayak begini nih, kan orang suka kanyut kalau udah meluap ya kan. Begitu kata orang nih, keren nih kali ini ditinggiin buat orang nongkrong. Bukan buat orang nongkrong, airnya meluap ini. Dikata ditinggiin keren. Kagak, itu air setinggi itu tuh. Kalau lebih dari itu lagi bakal ditinggiin lagi tuh, jagain kali. Kan kayak begitu tuh kan dikata hebat buat orang nongkrong. Bukan, jagain air. Jagain air apa buat orang nongkrong? Jagain air dah. Itu Mesir, Sungai Nil meluap tiap tahun, banyak korban. Ngadulah Amr bin As radhiyallahu ta'ala an kepada Presiden Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Sini Umar, Tuan Presiden, ini Mesir ini kacau. Sungai Nil ini suka meluap, menelan korban. Banyak yang mati. Orang akhirnya ini banyak bikin sesajen-sesajen. Menyembahkan gadis-gadis cantik buat Dewi Sungai Nil. Biar tidak meluap. Kalau bahasa orang ngasih kepala kebo biar ratu pantai selatan gak ngamuk. Itu ada dulu di Mesir. Kata Umar, ini syirik ini. Nggak boleh. Kalau begitu ente bawa ini surat. Dibawa. Saya kasih jampe. Kasih jampe Sayyidina Umar bin Khattab. Bungkus. Tolong ini dibuang di Sungai Nil. Jangan enggak. Ini surat enggak dilem Sayyidina Umar. Buang di Sungai Nil. Itu dibaca isi suratnya. Diajak ngomong Sungai Nil di surat. Hai Sungai Nil, kau mengalir karena Allah, bukan karena kau sendiri. Saya Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Kalau kau mengalir karena sendirimu, bolehlah kau merusak perkampungan dan menelan korban. Tapi kalau kau mengalir karena Allah, karena kau adalah makhluk tidak punya kekuatan, saya minta sama Allah, kau jangan sampai nelan korban lagi, meluap lagi. Sejak surat itu dibuang di Sungai Nil, sampai detik ini Sungai Nil normal. Itu Umar, Sungai Nil takut. Umarnya nggak datang, suratnya doang. Suratnya doang. Itu begitu. Suratnya doang. Tuh Umar bin Khattab. Disebutlah Amirul Mukminin. Jadi kenapa dipanggil Amirul Mukminin? Banyak alasan. Kemudian an Amiril Mukminin Abi Hafsin, bapaknya macan. Kenapa disebut bapaknya macan? Nanti saja. Jangan malam ini. Ini kira-kira Jumat besok kiamat enggak? Enggak, ya udah nanti dikit-dikit aja dah. Wallahu a'lam bishawab. Segini ada yang ditanya monggo. Wallahu a'lam.